Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wajahnya agak seketek merundung, sedih. Bahasa anak muda kini galau. Bahasa kampung itu suka suntuk. Lihat itu. Wajahnya itu suntuk. Jalanlah beliau, ubek suntuk tu hanya Rasulullah. Maka jalannya keluar dari rumahnya, sampai di persimpangan jalan, bersobok lo di ujung jalan sahabat Nabi yang lebih muda, namanya Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanzalah kok wajahnya lebih suntuk pula ni. Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, ada apa dengan wajahmu? Kata Abu Bakar, wajah engkau lebih parah, wajah engkau lebih kolam. Kolam tobek kan lainnya, bukan kolam bahasa Indonesia, kolam bahasa Arab, kelam. Berceritalah mereka. Apa kata Sayyidina Hanzalah? Duhai sahabat terbaik Rasulullah, Hanzalah yang hina ini kalau bersama Rasulullah pasti ingat surga, ingat neraka mana ni, ingat Allah tersentuh. Tapi kalaulah pulang ke rumah, pulang ke orang rumah, pulang ke anak-anak, pulang ke dunia kerja, lupa je surga, lupa je neraka, lupa je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, balik sama pikiran kita. Kiranya ruh itulah makna al-arwah junudun mujaddadah. Ruh itu mereka berbaris-baris. Antara rasul di ujung situ, tarasul di siku. Padahal rumahnya berjauhan. Tapi karena ruh tu, kalau nyo saling mengenal di alam ruh sebelum nyo datang ke dunia, maka mereka akan mengalami sejarah yang mirip walaupun rupanya berlain. Percaya tidak, kita dulu pernah bersobok di alam lain. Sebelum masuk ke alam dunia, aku pernah bersobok. Lain tekona, lain tekono, ya itu. Lain tekona. Payahlah wajib bukan. Kalau bahasa orang Padang, lain takana. Ada tak Nabi bisa mengembalikan ingatannya untuk masa itu? Kan tak ada. Tapi cubalah Rasul, samu zikirwa, samu kajiwa, samu silsilahwa. Tiba-tiba akrab padahal baru sekali bersobok. Asbab dululah pernah bersobok. Tapi tak tubuh ikut untuk alam, inyo lelaki ya perempuan. Dulu ibu-ibu juga kami bapak-bapak ko, ruh kita indak laki, indak perempuan, indak jantan, indak betino. Macam itu bahasa siko. Ugang jantan, ugang betino. Kalau di Jawa wajib kecen betina, bongi bang. Maka kata Abu Bakar, oi Hanzalah, kalau menelitunan engkau rasuan, samu pulunan dan rasuan, kita datanglah ke Nabi, kita curhat ke Nabi. Sebab Abu Bakar koring satu Rasulullah, boleh langsung masuk ke Nabi. Hanzalah tak boleh. Hanzalah kalau ke Nabi harus cari dulu wasilah, tawassul dulu. Kau ke Ali lah, kau ke Abu Bakar lah, kau boleh beruntung bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampailah ke Nabi, curhatlah mereka kepada Nabi SAW. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, kiranya sahabat yang level-level tinggi go, yang makom-makomnya paling dekat kepada Rasulullah, tidak ada yang mengadu kepada Rasulullah masalah utang, masalah penyakit. Itu sahabat-sahabat biasa. Hatta mereka sakit, Nabi yang berinisiatif untuk mengobatinya, bukan mereka. Abu Bakar yang dikadukan masalah rohaninya.
tidak pernah mengadukan masalah keluarga. Abu Hurairah, ibunya menentangnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil ibunya, kalau angyong indak kembali ke ajaran lama menyembah berhala, ada nak makan-makan nih. Bersumpahnya nak makan. Kiranya dari dulu lah sifat padusi. Monggo, tahu itu monggo. Ya. Kalau ndak ngomong ikut den, ada nak makan-makan nih. Dia nak pulang-pulang. Kiranya lah karakter. Jadi apa-apa tak boleh ngamuk-ngamuk adalah dimaklumi. Lah sehari tak makan, 2 hari nak makan, pulang ke 3 hari, celeknya ibunya lah lemah. Mencelik ibunya lemah terbaring di tempat tidur, menangisnya larinya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Hurairah? Ya Rasulullah, ummi. Yang dikadukan Abu Hurairah bukan masalahnya nak makan. 3 hari ibundanya nak makan, dan itu yang dikadukannya. Apa yang dikadukan Sayyidina Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, tolong doakan lapangkan jua hati ibunda aku sehingga menerima ajaran Allah, ajaran engkau. Akhirnya Nabi angkat tangan. Nabi kalau sudah angkat tangan, malaikat di langit sadonya mengaminkan. Ketika selesai tangan diangkat, diturunkan, turunlah malaikat hidayah. Bersyahadatlah ibundanya di rumah. Baru Abu Hurairah kemudian pulang. Pas pulang dibukanya pintu, ibunya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih menangis pula. Coba perhatikan sahabat-sahabat yang arif, kalau bertemu gurunya, mursyidnya, siapa mursyid mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengadukan persoalan dunia. Kini kita masalah-masalah ketek kita adun ke guru. Ya tak? Kalau mau malu kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Ali tahu Rasulullah itu tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ubillahi yubatin. Tapi ketika matonya sakit, tak beraninya minta ke Nabi, sehingga tak datangnya pergi sholat subuh. Apa salahnya minantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah. Tiga derajat kedekatan Sayyidina Ali kepada Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau di rumah. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Ali?" Di manakah Ali? Kata para sahabat, "Maridhu Ali ya Rasulullah." Sayyidina Ali sakit wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi kemudian datang ke rumahnya. Nabi datang ke membawa bendera perang, ingin diserahkan kepada panglima. Panglima itu Sayyidina Ali. Hadis sahih. Dibuka pintu, kiranya matonya tu tak bisa dibuka. Anak mau seorang siko pito, mato pito, tak sebelah dua bola. Ya, bukan demi cigo orang mandi. Kalau dia orang awak, mato pito, macigo orang mandi. Sayyidina Ali bukan emang sakit. Percaya atau tidak, Rasulullah apapun dari tubuhnya bercahaya. Dipegangnya kepala Sayyidina Ali, di ludahnya mata yang kena lendir air ludah baginda Nabi Muhammad SAW langsung terbuka. Itu ludah Nabi itu. Kira-kira kalau ludah buya makan potai jojol yang enak. Tapi kalau tiba halnya buya, karena mursyid itu pewaris Nabi Muhammad, kalau halnya tiba, air ludah bisa menjadi tibil qulub wa dawaiha. Cuma ada orang awak agak tinggi setelannya balatan ayat 7 di muka ya tak ada bab cok tu dah. Baduan aja.
Padahal minimal ditiup dari guru ke seketik itu lebih afdol. Apa sebab? Itulah rahasia yang akan kita sebutkan di hadis itu. Sayyidina Hanzalah Abu Bakar setelah curhat ke Nabi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar. Kiranya sahabat lain adu, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri." Seandainya kalian bawa kaji nur yang kalian dapat di siko, dibawa pulang, dibawa surau ke rumah. Jangan bawa masalah surau, masalah rumah ke surau. Kalian paham kiasnya? Bawa surau ke rumah, bawa surau ke kantor, bawa surau ke ladang. Apa enggak? Supaya apa? Supaya tempat-tempat tu dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecek beliau, seandainya tadumuna ala ma kuntum indi, kalian bawa nur yang kalian dapat dari aku, wa zikri, dan zikir kepada Allah, la safahatkumul malaikah, la sungguh malaikat akan menyolomi kalian. Bersolat-solat malaikat kena. Awak bersolat guru, kan dia ingin bersolat ke guru. Dek kita menganggap guru punya ilmu dan beliau mulia di situ. Malaikat menganggap guru tu ahli zikir tu, ahli nur tu mulia, maka malaikat menyalaminya. So malaikat tu zikirnya dari dulu ayam daging daripada Allah itu saja sampai kini. Sedangkan manusia dari awal lahir sampai kini lah berzikir banyak dipakai. Berganti-ganti zikirnya. Kadang la ilaha illallah, kadang subhanallah, kadang Allahu akbar, kadang hu Allah, kadang sholli ala sayyidina Muhammad. Bertambah makrifat tu. Malaikat tak? Malaikat hormat kepada kita. Malaikat tu tak bertubuh kasar. Nya ada tubuh tapi tubuhnya halus. Tubuh nur. Tubuh nur tu tidak lo laki, tidak lo perempuan. Tubuh nur tu indah pula makan, kecuali makan zikrullah. Jadi zikrullah qutul malaikah. Zikrullah itu makanannya malaikat. Jadi bayangkan malaikat makan molekon tak? Ikolah tanya orang Malam Cako di surau mursyid kami, badek buya suku pun aja orang mati. Tu heran wak orang pertanyaan tu. Apa kosuknya? Kiranya wak suku ziarah. Anan buya dapat ketika ziarah. Kamilah sudah makan di surau guru. Jadi ambo niat 2 malam kami di Payakumbuh. Niat hanya ziarah bukan pengajian. Maka nak sado pengajian itu tu hanya ziarah. Tapi ziarah tu kau salah murid. Salah ada murid, mungkin tak ada nembiang. Nyu ziarah kanan mati, tapi tak ziarah kanan hidup. Itu kesalahan murid. Mungkin gurunya dulu lupa maingan. Akhirnya kita konan. Kalau ziarah kita kepada nanlah mayyitun, nanlah tufiya lah wafat, ziarah pula ke pelanjutnya yang masih hidup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pelanjut kawannya saja. Abu Bakar, Umar bakalam, bukan, Umar, kata Umar, berkunjung lawah kepada kawan karib Rasulullah. Ini Nabi punya kawan karib, masih keluarga jauh, namanya Ummu Aiman. Kata Umar, ajidih, Nabi sudah wafat, kawannya dikunjungi, masih saudara jauh, masih keluarga jauh. Kini nampaknya murid lah lagi ijazah lalu po je guru. Ya, mohon maaf, baru kalipah baru lalu po je guru. Ya, jangan sampai begitu. Padam nanti cahaya tu. Pasti padam cahaya tu. So cahaya ko nya berkait-kait. Dan terputus kaitannya pada nur Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Apa kata Nabi? Seandainya kalian bawakan nur itu
dan zikrullah, pulang ke rumah sampai ke rajo, maka malaikat akan menghormati kalian. Di mana dihormatinya? Jangankan di majlis zikir, di majlis ilmu, di tempat lalu, di jalan-jalan pun malaikat menyapu. Apa kata para imam gitu? Kalau seseorang tidur, leh zikirnya nak. Oh tuan-tuan, lalu lebih bisa zikir dah. Kalau tak pernah latihan zikir qalbu, tak mungkin zikir qalbu. Ketika sedang di jalan, di pasar, wasik, lebih bisa zikir. Kalau tak pernah belajar zikir qalbu, tak akan bisa. Berarti jalan dan tempat tidur tu tempat lalai. Di tempat lalai, nur tu dibawa, malaikat akan menyapu gitu. Apalagi di majlis itu. Tak bukalah sekete mata batin tu, nampak dah gitu sianan di atas, di kiri kanan tu kadang tak urang dah. Cuma untungnya le nak dibuka anda Allah. Kau dibukanya kalau surang wak, tu nangis surang so. Yo, nama itu nak. Makanya Allah agih hijab memandang alam gaib. Jadi hijab yang mesti dibuka bukan hijab alam gaib, hijab kepada Allah. Kalau hijab ke alam gaib, rancak ditutup. Contoh orang tak hijab, jo handphonenya seorang, cubalah sapu, nggak sedang asik. Koleh pengajian gitu dan tontonnya ilah. Sedang asik. Orang yang sedang asik main game, menonton sesuatu, memain sosial media, disapunya nak telengah, ya nak. Berarti terhijab pendengarannya. Kira-kira itulah penjelasan hijab tu. Jadi hijab tu sangat sederhana. Setiap ada perhatian kita kepada sana Allah, maka mata, telinga, pandangan, pendengaran akan dihijab. Jadi hadis tadi itu menyebutkan apa? Seandainya kalian bawa nur tu ke rumah, zikir tu ke rumah, maka malaikat akan menghormati kalian. Siapa orang model itu? Kalau bukan ahli zikir siapa? Ya nak? Kalau bukan mursyid, orang-orang tarekat ahli zikir siapa? Tak ada lagi. Kebetulan kepala desa kita lain berkaji itu belum. Kalau tak ada itu, tak ada bagian itu. Kalaulah faham niko, berarti guru-guru kita tu kawannya malaikat-malaikat, ya nak? Malaikat mengejarnya untuk salaman, menghormatinya. Maka aneh kini orang di dunia, di bumi, tidak menghormati ahli zikir. Padahal kecek bumi, oi kata bumi, wahai manusia, zikirlah kepada Allah supaya kami tetap senantiasa. Sebab ada hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kerusakan di alam semesta sampai tidak ada lagi orang membaca nama Allah, Allah. Itu dalil zikir memicing mata, lidah dikunci, qalbu dan membaca. Itu dalil itu. Allah, Allah, Allah. Sebab ada kawan kita baru pulangnya sekolah, entah di mananya sekolah dulu, entah di Padang, entah di Pasir, entah di Padang, entah di Rumpuy. Kecil kawan zikir Allah, Allah bid'ah. Babu ya, lah pernah ada bidah orang biya. Alah. Ya. Apalagi seorang yang berjanggungnya, selebihnya tak berjanggut. Jadi lebih sibuk dengan jenggot daripada zikrullah. Kalau mau berjanggut, sebab ahli guru ahli hadis berjanggut. Tapi mursyid dua orang tak berjanggut.
tapi 3 leh berjambu. Ada lo mursid itu nan takut berjambu, khawatir disebut dukun, tergantung tradisi. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka bumi bahagianya bukan main kalau ada orang menyebut nama Allah. Kecik bumi, marhaban, selamat wahai Tuhan, karena Engkau kami alun kiamat. Kalau ada orang maksiat dari bumi, kecik bumi, oh binasolah kalian. Disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Mubarak, kalau ada orang ahli zikir atau orang berangkat ke masjid atau orang datang ke majlis ilmu bentuk ini, maka tanah yang diinjak itu berbangga dibandingkan tanah yang di sampingnya. Kecek tanah itu, oi tanah lupa ada di samping, perhatikanlah kami diinjak oleh kekasih Allah. Perhatikanlah kami diinjak oleh orang-orang yang hendak menyembah Allah. Makanya masuk di panganawak, bakok Nabi buang air ketek, buang air gadang, tak ada sisanya. Ibtala'at al-ard, bumi, tanah, kalau Nabi buang air, langsung diisopnya air itu, air seni Rasulullah itu, tak ada bekasnya. Itu kebanggaan bagi mereka. Ada sahabat Abdullah bin Zubair diperintahkan Nabi menanam darah bokam. Tahu darah bokam? Darah bokam, ia beku, hitam beku. Kalau ada minyak berarti kolesterol, bertisahnya jadi orang gitu, makan santan. Kan ditanamnya, dipegangnya beku harum. Lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Dipikir-pikir, ditatak di tanah, dia ambil balik. Ditatak tanah, dia ambil balik. Maka bertanya ke dalam hatinya, kan Nabi berpesan, istafti qalbak, kalau bahasa awak wukuf, mintalah pituah fatwa ke dalam hatimu. Itu namanya wukuf dalam kaji tarikat Naqsyabandi. Maka menongnya sejenak, kata hatinya, lai ado hai Abdullah bin Zubair, di muka bumi ko makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Jadi Abdullah mengecek ke Abdullah, ya nak? Abdullah nan baraka mengecek kepada Abdullah nan berkolbu. Pahamnya di situ, diambilnya darah itu langsung ditelannya. Maka dalam salah satu mazhab Syafi'i ada ulama bakalam, salah satunya imam, tak usahlah kita sebut imamnya. Imam tua kecilnya, pendapatku agak aneh, bahwa apapun yang keluar dari tubuh Nabi itu tidak najis, justru bercahaya. Dalilnya banyak, lebih dari 10 hadis, berarti mutawatir hukumnya. Dan itu bukan khurafat, bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Imam Muslim ko, Bapak Ibu sekalian, kita menyimpulkan bahawa ahli-ahli zikir itu dan ahli ma'rifat, atau bahasa lainnya wali Allah, sebagian mereka ditinggikan derajatnya dari sebagian malaikat, kecuali malaikat Illiyin. Sebab di dalam dirinya ada ma'rifat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud lau tadumuna ala ma kuntum indi. Kalimat indi di sisiku, di sisi Nabi itu apa? Nabi Muhammad disebut di Quran dengan nur. Indi di sisiku berarti di sisi nurku. Jadi kajian-kajian Nur Muhammad itu tidak kajian bid'ah. Itu salah satu kajian yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya
Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah daku, kata Nabi Muhammad SAW, nur. Jadikan aku nur. Berarti beliau nur apa? Nur Muhammad SAW. Kajian tasawuf tu tidak lebih daripada kajian tentang Nabi Muhammad dan zikir. Kajian tentang Nabi Muhammad ada versi ahli hadis, disebutkan hadis nomor sekian, kitabnya iko, riwayatnya iko. Tapi ada yang lebih berkesan di hati. Kajian tentang asal muasal diri, bahwa diri kita dan alam semesta itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.